Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meana Harfika dari Universitas Respati Indonesia, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Salam kenal ya Bapak Ibu dan rekan-rekan di PMI. Baik, izinkan saya menyampaikan materi mengenai penyakit tidak menular. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang penyakit tidak menular, tetapi tidak ada salahnya apabila kita menambah pengetahuan lagi ya agar tetap selalu waspada terhadap penyakit tidak menular tersebut. Baik, judul saya kali ini yaitu mewaspadai penyakit tidak menular dengan cerdik. Baik, selanjutnya penyakit tidak menular mungkin akan saya singkat dengan PTM ya. eh, Mengapa kita perlu mengetahui dan aware terhadap PTM tersebut? Kalau kita lihat dari gambar ini, penyakit tidak menular itu merupakan masalah utama kesehatan, ya, bahwa terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kemudian penyakit tidak menular, penyebab utama kematian. Ya, nanti kita lihat datanya di Indonesia bahwa penyebab utama kematian itu adalah penyakit tidak menular. Kemudian banyak penderita di usia muda. Kalau dulu identik yang sakit itu adalah manusia lanjut usia, tetapi dewasa ini banyak sekali terjadi kasus penyakit tidak menular itu di usia yang muda. Ya. Kemudian penyakit tidak menular biasanya biaya pelayanan kesehatannya itu tinggi. Ya, biaya pengobatan, biaya perawatan ya itu bisa dikatakan lebih tinggi. Kemudian penyakit tidak menular juga sebagian besar tidak terdeteksi ya atau bahkan tidak bergejala. Gitu makanya sering disebut dengan silent killer. Apa saja penyakit tidak menular itu? Yang paling banyak diderita adalah jantung koroner, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, stroke, kanker, sirosis hati, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu, tetapi kita ambil di sini memang yang penyebab kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia. Kita lihat 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa yang menduduki 3 besar kematian tertinggi di Indonesia menurut data itu adalah penyakit tidak menular, yaitu stroke, jantung, dan diabetes. Kemudian tren penyakit tidak menular dan faktor resiko menurut Riskesdas itu semakin meningkat dari tahun 2013 hingga 2018. Ya, dan sampai sekarang pun penyakit tidak menular itu datanya semakin meningkat. Nah, faktor resiko yang paling banyak itu adalah merokok pada remaja. Ya, kalau kita lihat di sini ada faktor resiko obesitas, kemudian obesitas sentral, merokok, aktivitas fisik yang kurang, dan kurang makan buah dan sayur. Dari data ini kita lihat bahwa penyakit tidak menular itu ancam usia produktif. 40 juta orang itu meninggal setiap tahun, 15% diantaranya itu di usia 30 sampai dengan 70 tahun. Di sini juga terlihat bahwa jenis penyakit dan kenaikannya ya kita bisa lihat di sini bahwa hipertensi, stroke, ginjal, kanker itu naik ya. Kita lihat datanya bisa naik ya. Terutama hipertensi. Maka dihimbau jaga kesehatan di usia muda agar kualitas hidup lebih baik ya, baik masa muda maupun nanti sewaktu lansia. Nah, kemudian ada faktor resiko. Tentu saja faktor resiko ini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi, ya. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi misalnya usia.
Ya, kita nggak bisa memundurkan usia, pengennya jadi muda terus gitu ya. Nah, itu tidak bisa dimodifikasi. Kemudian jenis kelamin, ya sudah memang sudah laki-laki dan perempuan itu sudah jelas ya, tidak bisa dimodifikasi bahwa memang ada beberapa penyakit itu yang banyak menyerang laki-laki gitu ya, ada beberapa penyakit juga yang banyak menyerang perempuan. Kemudian genetik, ya genetik juga tidak dapat dimodifikasi. Kita nggak bisa milih ya Bapak Ibu ya, nggak bisa milih kita keturunannya sehat atau yang tidak sehat. Kemudian kita lihat faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Kalau kita lihat di sini itu ada pola makan yang sehat. Nah, mungkin selama ini pola makan kita kurang sehat, beralih ke makanan yang lebih sehat. Diet pun harus seimbang ya. Jadi kalau diet juga tidak meninggalkan eh, zat gizi makro dan mikronya ya. Kemudian merokok, ini juga merokok kalau bisa dikurangi atau bahkan dihentikan ya. Kemudian konsumsi banyak buah dan sayur. Berolahraga ya, kemudian memanajemen stres ya. Mungkin emosi-emosi kita juga harus di manajemen, harus dikelola gitu ya, supaya kita lebih positif gitu. Kalau misalnya kita bisa mengelola stres juga aura kita itu lebih positif. Ya, kemudian pola tidur. Jangan lupa juga bahwa tidur yang cukup itu adalah 6 sampai 8 jam per hari. Nah, kalau di Indonesia itu ada program deteksi dini PTM. Itu namanya Posbindu. Ya, Posbindu, pos pembinaan terpadu. Kemudian sasarannya itu warga negara berusia 15 tahun ke atas ya atau warga negara yang beresiko. Apa saja yang diperiksa di Posbindu ya seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, kemudian wawancara perilaku beresiko, dan edukasi perilaku gaya hidup sehat. Kemudian ini ada tips untuk mencegah PTM dengan cerdik ya. C itu cek kesehatan rutin seperti monitor tekanan darah, kemudian mengecek kolesterol dan gula darah teratur, mengukur tinggi dan berat badan serta lingkar perut. Kalau perempuan juga bisa sadari ya, periksa payudara sendiri dan juga bisa dilakukan pap smear. Kemudian ada E, enyahkan asap rokok. Ya, kembali lagi ke faktor-faktor yang bisa dimodifikasi yang kita bahas tadi. Ya, enyahkan asap rokok ini bukan hanya perokok ya Bapak Ibu, tapi juga bisa perokok pasif. Ya, jadi hindari asap rokok, tidak mencoba untuk merokok atau bahkan berhenti merokok. Gitu ya. Kemudian R itu rajin aktivitas fisik. Ya, berolahraga secara rutin minimal selama 30 menit per hari sebanyak 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian D itu diet seimbang, penuhi kebutuhan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, batasi konsumsi gula dan garam. Ya, dibatasi, tetapi bukan dihentikan ya, batasi. Karena ada ketentuannya penggunaan gula dan garam. Kemudian batasi konsumsi fast food dan yang instan. Kemudian ada I itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dengan tidur selama 6 sampai 8 jam sehari. Kemudian K itu kelola stres, berpikiran positif, berkomunikasi dengan orang yang positif, relaksasi, dan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Ya, kalau kita mempunyai hobi itu kan tentu senang melakukannya, apalagi bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai mencegah ya atau mewaspadai penyakit tidak menular. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.